Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Royan Stompul dari Budidaya Perairan Fabrika Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghitungan vektor dengan menggunakan MATLAB guna menyelesaikan tugas dari dosen Fisika Dasar Bapak Ronald Hutauruk. Baiklah, hal pertama yang kita lakukan adalah buka aplikasi MATLAB. Kemudian ketik pada lembar kerja guide dan enter. Kemudian setelah muncul seperti ini, klik OK. Maka akan muncul lembar kerja seperti ini. Setelah muncul seperti ini, maka perbesar lembar kerja sesuai yang Anda inginkan. Seperti ini. Kemudian klik panel. Drag pada lembar kerja. Klik Ctrl D untuk menambah, karena ini akan digunakan sebagai input dan output. Kemudian klik 2 kali untuk mengganti kata panel tersebut menjadi input. Seperti ini. Ganti menjadi input. Kemudian enter dan close. Dan kolom kedua ganti menjadi output. Enter dan close. Setelah seperti ini, besarkan lembar kerja output dan input. Setelah itu klik statis. Kemudian drag pada kolom input dan output. Ctrl D sebanyak 2 kali. Kemudian setelah seperti ini, ganti kata static text tersebut dengan F1 sama dengan 0. Namun sebelum itu kita harus mengetik terlebih dahulu. Di sini adalah maaf, karena ini salah, maka kita ulang. Kita harus mengetik terlebih dahulu di sini F1, F2 dan sudut. Kemudian ketik static text tersebut ganti dengan F1, enter dan close. Kemudian yang static kedua ganti dengan F2. Udah lah, gak usah tengok-tengok dia. Kemudian static 3 ganti dengan sudut. Santa Maria. Ini lo, gimana pun bisa tiru. Apa-apa sama-sama malu gitu. Dengan
Ini lagi itu. sama dengan kemudian setelah ini ketik edit text dan drag pada input, Ctrl D sebanyak 2 kali. Kemudian ganti edit text tersebut dengan angka 0. Kemudian edit text pada F2 dengan angka 0 juga. Dan close. Dan sudut juga seperti itu, ganti edit text tersebut dengan angka 0. Setelah seperti ini, setelah itu kita harus kemudian klik lagi panel, kemudian ganti dengan Newton yang merupakan adalah satuannya yang disimbolkan dengan N. Begitu juga dengan F2. Untuk mempermudah maka ketik saja Ctrl D. Dan Ctrl D, namun karena simbolnya berbeda harus diganti N tersebut dengan derajat. Baiklah, setelah seperti ini, sekarang kita akan mengedit kolom output. Untuk mempermudah, kita lakukan Ctrl D untuk menduplikat. Ubah dengan resultan yang dilambangkan dengan R besar. Kemudian yang kedua, arah resultan, maka ganti R dengan kata arah resultan atau arah R. Enter dan close. Untuk kolom yang ketiga adalah sama dengan kolom kedua, yaitu arah resultan. Kemudian setelah seperti ini, klik edit text. Namun untuk mempermudah, Ctrl D atau duplikat saja kolom pada kolom input. Karena nilainya sama maka tidak perlu diganti. Namun di sini ada kesalahan,
kita harus meletakkan sama dengannya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita harus mengketik satuannya sama seperti pada kolom input. Untuk resultan Newton, kemudian untuk arah R yang pertama terhadap F1 dan yang kedua terhadap F2. Baiklah, setelah seperti ini, untuk mengetahui nilai grafik pada kolom input dan output, maka klik akses dan drag pada kolom yang kosong seperti ini sampai timbul bacaan akses 1 ya, seperti ini. Kemudian setelah itu klik paste button, letakkan di sisi bawah, lakukan Ctrl D untuk menduplikat. Setelah itu ganti kata-kata use button dengan hitung untuk kolom pertama. Plot untuk kolom kedua. Dan reset untuk kolom ketiga. Dan untuk kolom terakhir, ganti push button dengan kata exit. Baiklah, setelah ini untuk menghitung nilai input terhadap output, maka terlebih dahulu kita harus meng-callback F1, klik kanan dan view callback. Begitu juga seterusnya. Dan setelah seperti ini, kita harus klik save dan yes. Setelah seperti ini, maka klik replace sampai muncul kolom yang seperti ini. Setelah kita ketahui bahwa kolom pertama dia itu beredit 1, setelah itu kita meng-callback F2, klik kanan, view callback,
callback. Iya, aku temen. Tunggu beberapa saat sampai muncul. Maka F2 adalah edit 2. Setelah kembali ke lembar kerja sebelumnya dan callback sudut. Sampai muncul dia edit ke berapa. Nah, maka kita ketahui dia adalah edit ketiga. Setelah itu kita selanjutnya akan mengcallback R, arah R, dan arah R lagi. Callback. Maka kita ketahui dia adalah edit 7. Kembali ke lembar kerja sebelumnya dan callback arah R. Kita ketahui dia adalah edit 6. Kembali ke lembar kerja sebelumnya dan callback arah R. Maka kita ketahui dia adalah edit 5. Setelah seperti itu, untuk menghitung, kembali ke lembar kerja sebelumnya dan callback kolom hitung, view callback dan callback. Tunggu beberapa saat sampai lembar kerja seperti ini dan masukkan rumus yang sudah diketahui. Kita copy saja dan Ctrl V. Dan lakukan belum sama, maka kita harus menggantinya. Edit 1 untuk F1, edit 2 untuk F2, edit 3 untuk sudut, edit 7 untuk R, edit 6 untuk arah R, edit 5 untuk arah R, kemudian enter. Kemudian setelah itu klik tombol run. Setelah muncul lembar kerja seperti ini, masukkan nilai 40 untuk F1, 60 untuk F2, 90 untuk sudut, kemudian klik hitung. Tunggu beberapa saat sehingga muncul nilainya. Untuk R adalah 72,111, untuk arah R 56,30,3099, untuk arah R 41.089. Setelah seperti ini, setelah diketahui hitung, kita akan kembali ke plot. Lanjut ke plot. Awalnya kita harus callback, view callback dan callback. Tunggu beberapa saat hingga muncul lembar kerja seperti ini. Kemudian masukkan rumus, Ctrl Paste dan enter. Setelah itu klik tombol run dan klik plot. Tunggu beberapa saat.
Setelah muncul seperti ini, maka telah diketahui hasil untuk grafiknya. Yang berwarna biru adalah RF1, berwarna merah F2, dan kuning adalah resultan. Baiklah, terima kasih. Inilah hasilnya, kemudian Ctrl paste untuk grafik. Sampai sini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.